Karena ini suami istri yang diberikan kepercayaan sore menjelang malam ini, seorang suami, dan kebetulan Tuhan memberikan ada waktu, ada istri saya hadir pada saat ini, maka saya mau mengundang dia untuk berdiri bersama-sama sekaligus memperkenalkan imannya. Iya, mari Bu. Saya enggak memanggil sayang lagi. Iya, karena ibuku kekasihku. Iya. Mengapa saya kembali memanggil ini sehubungan dengan lagu itu tadi? Mungkin Anda tidak tahu bagaimana dalam dan lebar serta tinggi dan luas lagu itu menghiasi hati kami berdua. Maka kami sebelum dia menyaksikan imannya sore hari ini, kami mau menyanyi sebuah lagu pelayanan kami. Lagu yang itu tadi. Iya. Iya, udah bisa. Ya. Iya. 1, 2, iya. Ngoreh penampat galuhku, engkap Tuhanku Yesus, pepalem nasi sakit pe keleng atena aku, seulina berita keriahan tupe maka ku pujikan Yesus, Yesus, Yesus. Saudara-saudara, nanti lagi Pak, sabar dulu. Di waktu awal kami menerima pengampunan, semua orang merasa kami itu menjadi manusia aneh. Orang tua, mertua yang dituakan di kampung itu memelihara roh-roh nenek moyang Nini Galoh. Tetapi dia tidak mau lagi setelah dia tahu bahwa itu salah. Akhirnya semua satu kampung memusuhi dia. Kita harus ingat. Termasuk Babinsa yang menjadi pelindung masyarakat menjadi musuh saya. Sampai saya pergi mengabarkan Injil mau ke kampung, bertemu dengan ayah saya. Mau ditangkap. Saya mau ditangkap. Bayangkan betapa indah jalan-jalan Tuhan bagi orang yang sudah menerima pengampunan. Tapi apa yang menghiburkan kami? Sekalipun dimusuhi orang, ternyata Tuhan menyertai kami. Ada anak penatua di gereja di kampung itu kerasukan setan. Sudah dikasih valium 4
nggak bisa tidur, melek matanya. 3 persekutuan doa di Medan sudah mendoakan mereka. Tumpang tangan dan doa puasa tidak mempan. Singkat cerita, akhirnya si penatua ini membawa anaknya ke rumah kami. Di tengah-tengah dia membenci kami harus melayani mereka. Apa yang terjadi? Anaknya itu gila. Dia datang, kami dengan ibu ini, Berli waktu itu dan Kelvin masih kecil. Apa yang kami lakukan? Nyanyian ini tadi, makanya kami mau nyanyi sekali lagi. Penampat geluhku, Engkau Tuhanku Yesus. Palem nasi sakit pi kalang atena aku saurina britari keriahan tupi maka ku pujikan Yesus, Yesus, Yesus. Ketika kami menyanyikan, kami tidak mendoakan, apa yang terjadi? Si kerasukan itu tidur di belakang kami. Dia macam babi, merengsek di belakang kami di antara tembok rumah. Di sanalah dia tertidur. Tanpa ada doa, tanpa ada firman Tuhan ditabur. Hanya dengan lagu pujian. Iya. Mana lebih beruntung? Kami ditolak oleh orang sekampung. Bahkan aparat pun mau menganiaya kami. Daripada seorang anak kerasukan itu akhirnya boleh lepas dari setannya hanya dengan memuji Tuhan. Saya tetap memilih, lebih baik saya dianiaya orang, asal orang lain itu bisa dilepaskan. Kenapa? Karena sudah cukup tanda bagiku bahwa Allahku, Yesus Kristus itu ada berpihak kepadaku. Saudara, akhirnya si cewek ini waktu itu kelas 3 perawat selama beberapa hari di rumah kami, bahkan 1 bulan. Tidak ada apapun dia bawa keluarga itu untuk makanannya ke rumah kami. Tapi kami memeras semua apa yang ada. Iya. Tapi kami tetap bersuka cita. Karena bagaimana Tuhan itu sudah mengampuni kami. Itu sebabnya maka, karena Bapak ini tadi cerita bagaimana pelayanan itu. Sepertinya kami sudah lama tidak mengingat perbuatan Tuhan yang begitu besar bagi kami dan bagaimana orang itu boleh diselamatkan. Dan yang kedua,
selama 6 tahun istriku ini sudah kurawat dengan kekuatan dari Tuhan. Pada retreat tahun lalu dia ikut, tetapi dia menjadi masalah. Tetapi hari ini puji Tuhan, dia boleh berdiri di sampingku dengan tidak ada masalah lagi. Semua itu oleh Tuhan Yesus yang berkuasa menolong dia. Karena itu saya tadi meminta dia untuk memberikan pujian kesaksian bagi nama Yesus yang sudah menolong dia dan menyembuhkan dia dari musibah maut itu. Dipersilakan. Iya, selamat sore semuanya. Iya. Saya ini sebetulnya banyak kelemahan, tapi banyak juga suara Tuhan yang kudengar begitu. Jadi di dalam Yesaya ini dia katakan ayat 1 Yesaya 12, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Iya, inilah yang terjadi. Kalau murka Tuhan sudah surut dan datang penghiburan. Itu bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian. Tapi satu di sini, murka Tuhan surut. Jadi inilah yang membuat saya itu bisa melakukan berat-berat. Ini kan saya lihat tadi makan semua itu sebetulnya saya ngiler. Gorengan, apalagi goreng pisang tadi, saya ngiler loh. Makanya saya di sini duduk, saya berdoa, Tuhan, kalau sudah surut murkamu, apakah aku lakukan lagi kalau sudah engkau larang? Karena waktu itu kami sudah sepakat minyak jangan lagi, dan semua ya berupa santan-santan pun jangan. Hanya kalau bisa makan arsik, steam, oke. Kami berdoa berdua. Saya mohon kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan, aku nggak kuat. Apalagi melihat tadi saudara-saudari kerep itu, aduh, ngiler aku. Tapi aku berdoa kepada Tuhan. Roh-Mu itu sudah memampukan aku sekali. Tuhan berilah kemampuanku pada hari ini juga. Sekiranya aku tidak menikmati itu pun, kalau Tuhan sudah menyelamatkan aku, beri Tuhan kekuatan kepadaku. Makanya tadi retreat ini saya lihat ada Tuhan beri kekuatan. Walaupun saudara-saudari semua makan enak, di sendokin di apa itu saya lewat. Tuhan, ini sebetulnya saya ini jangan lama di sini. Nanti ya tercelok juga. Jadi di situ saya lihat kalau murka Tuhan sudah surut, hargailah itu. Dan kalau sudah sepakat, lakukanlah itu. Harus tegak. Makanya saya nggak sentuh tadi gorengan itu kan. Iya. Saya lihatnya semua, apalagi minum kopi dengan goreng. Siapa sih bilang nggak enak? Enak. Tapi satu ketetapan, kalau Tuhan sudah berbicara, aku harus taat. Dan tidak memegang itu lagi. Jangan ada kompromi dalam hatiku ini. Tuhan beri aku kekuatan.
Karena itu harus kutaati oleh karena engkau. Bukan karena suamiku, bukan. Karena kalau suamiku kalau nggak nampaknya bisa ku sembunyi-sembunyi makan goreng kan. Orang dia nggak di rumah kan bisa juga aku makan. Lihat PPK. Itu sudah resep. Bisa kau makan sedikit. Tapi jangan banyak seperti dulu. Nanti kau sendokkan 4 sendok. Sikitnya kau bilang, sikit 4 sendok, besok 4 sendok, berapa itu? Jadi Tuhan tolong aku. Supaya jangan lagi seleraku ini kuikutkan. Tapi kuikutkanlah kalau masih ada pekerjaan menjadi teladan Tuhan. Kalau masih engkau mau kami dipakai untuk berdiri di depan, Tuhan berilah aku kemampuan untuk melawan ini gitu. Jadi kulihat tadi hari ini sudah genap apa yang dikatakan Tuhan ini. Maka engkau apa katanya ini tadi? Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Menang kan? Kalau tidak mau ini tadi sebetulnya karena bukan kekuatanku, tapi karena kekuatan Tuhan. Melihat pekerjaan ini dan iblis ini sering memancing, kita ini jangan ini, dipancingnya itu. Kalau selera yang dilarang itu sering dipancingnya. Iya, memang lebih wangi pula kita rasa kalau kita cium orang menggoreng. Iya. Jadi inilah yang kulihat kalau sudah surut murkanya. Iya, harus kutaati, harus kuhargai. Jangan karena nafsuku, aku ini hilang. Iya kan, bisa juga. Ini sudah 6 tahun kata suami tadi. Aku merasa masih seminggunya. Iya, saking bergumulnya aku, dia sudah katakan 6 tahun. Aku masih merasa itu adalah masih sebulannya. Begitulah waktu-waktu dosa ini menjalar itu. Kita nggak terasa, rupanya sudah masuk ke dalam. Dan kita tidak bisa kuasai diri lagi. Dan akhirnya nampak kan? Iya, bekas dosa itu nampak. Jadi Yesuslah jalan pendamaian itu genap. Kalau bukan karena Yesus, tidak ada orang kuat. Tidak ada orang mampu melawan dosa seperti apa yang dibilang Bapak ini tadi. Kalau bukan Yesus dan kudus hati kita, dan kita mau mentaatinya, tidak ada kekuatan. Iblis itu tak memancing, orang dia keliling mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Aku mangsanya kalau enggak taat aku kepada Tuhan. Kalau jangan kata Tuhan, jangan. Titik, dan tidak bisa ditambahi. Jadi dalam hal itu kulihat menang dia hari ini pun tadi. Sikit katanya. Sikit. Itu gorengan itu sikit. Sikit enggak apa-apa, setengah nanti kau makan katanya. Tidak. Aku katakan tidak. Karena kalau itu kumakan, ya nanti ketagih juga aku. Hari ini sikit tadi kumakan enggak apa-apa, besok 1 itu sudah. Karena itu dulu yang membuat aku bisa kolesterol tinggi karena gorengan dari dulu. Ya bisa dikatakan mie goreng, ya semua gorengan bisa lah. Nasi bisa enggak makan, tapi gorengan itu tetap. Iya, itu yang membuat aku rupanya sudah 6 tahun bergumul suami ini. Dan mungkin dia nangis pun berdoa. Ya, kulihat aku bersyukur kalau malam ini, sore hari ini kami bisa berdiri menyaksikan bagaimana Yesus begitu besar. Dan jangan sanksi. Kalau kita tegak, ada kekuatan yang dia berikan luar biasa yang kita mampu untuk melawannya. Iya, kalau iblis ini kalau tidak dilawan, itu memang masuk dia sikit. Besok lagi masuk sikit. Bukalah pintu. Iya, jadi dalam kesaksian saya ini, saya melihat betapa besarnya Tuhan. Dan betapa ajaibnya Tuhan. Kalau kita mau datang kepadanya dan memohon, merendahkan diri di hadapannya bahwa aku ini tidak mampu.
tidak ada kekuatanku, dan tidak bisa aku apapun perbuat di luar Tuhan. Itulah yang bisa kusaksikan pada sore hari ini. Terima kasih. Nyanyinya lain kali kita lanjutkan Pak. Tadi pun sudah iba di dalam, makanya aku bilang lain kali tadi. Sudah naik tadi kolam air mata itu. Baik ya, kita lanjut dengan bagaimana keluarga ini dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita membaca dulu. Iya. Bagaimana keluarga ini dibangun untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Kenapa? Karena kalau kita sudah diampuni, tidak ada yang lebih mahal daripada pengampunan. Sekarang giliran kita, bagaimana kita yang berkeluarga ini boleh menjadi berkat. Mari kita lihat dulu bacaan kita dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Injil Yohanes yang ke-13. Iya. Sudah dapat ya? Saya membacakannya. Judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya,
barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Inilah bagian pertama yang hendak kita pikirkan. Melayani bukan dilayani. Keluarga itu adalah ujung tombak daripada pekabaran Injil. Kalau keluarga itu melayani, bukan dilayani, maka Injil itu tidak akan terbendung. Jadi sebaliknya, pekabaran Injil itu akan bocor kalau dia mau dilayani. Di mana orang yang mau dilayani? Dia tinggal duduk, orang datang untuk melakoni dia. Maka pekabaran Injil itu akan menjadi bocor. Maka kuasa Tuhan akan bocor. Maka iblis tidak hormat lagi sama keluarga itu. Terus terang, mengapa sampai orang yang kerasukan setan 4, volume 4 pun tidak bisa tidur? Anda bisa bayangkan kemana volume 4 itu larinya. Itu kan berarti bukan ke darah lagi itu. Karena kalau ke darah, volume 3 saja sudah tewas orang. Ya, Bapak ini kan sudah biasa dengan volume itu. Iya, ini volume 4, matanya masih cerah. Ditumpangkan tangan di Bukit Doa, dibawa ke rumah sakit jiwa Sembada 5. 10 hari di sana, 10 hari di situ. Saking segannya penatua itu ke rumah kami membawa anaknya. Tapi tidak ada jalan lain kecuali dia merendahkan dirinya. Iya, kami tahu. Oh, berarti ini rencana Tuhan. Apa cara? Kalau semua orang sudah berdoa ditengking dalam nama Yesus, setan keluar, setan volume keluar, ya nggak mungkin lah. Tinggal nyanyi,
memuji Tuhan. Ngeruh penampat geluhku, Emkap Tuhanku Yesus. Pertua itu bilang, kok tidur anakku, kok tidur anakku. Memangnya tadi nggak suka dia anaknya tidur. Terus waktu kami ngomong, anakku ini beginilah, begini. Dulu, kenapa ibu menolak kami waktu kami pergi ngabarkan Injil ke kampung? Maafkan aku. Apakah jawaban maaf cukup untuk menghapus perasaanku? Terus terang enggak. Makanya kata-kata kepada Yesus itu, ya Tuhan ampunilah dosaku, itu tidak cukup. Kenapa? Karena perasaan Yesus itu sudah luka. Kenapa luka? Karena kita sudah memberontak sama dia. Dan seharusnya rancangan untuk penghukuman itu sudah ada. Tetapi Yesus bilang, jangan dulu mereka ini dihukum. Biarlah aku datang untuk menyapa mereka, supaya mereka boleh kubawa pulang. Tetapi kita menolak dia, maka hukuman akan menimpa kita. Keluarga, ingat, semua kita yang keluarga yang sudah menikah, walaupun suaminya nggak di sini, walaupun istrinya nggak ada di sini, itu semua adalah rencana Tuhan. Kenapa? Karena institusi nama keluarga itu sudah ada ketika zaman Adam dan Hawa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, institusi keluarga itu sudah ada. Berarti Allah mempunyai rencana dengan institusi itu untuk menyebarkan bau harum untuk Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa kita berumah tangga ini, jangan salah konsep. Itu karena dulu dia datang ke rumahku selalu, kasihan aku maka ku kawini dia. Itu salah konsep. Konsep yang benar, kalau pernah Anda jatuh cinta, pernah timbul rasa belas kasihan, itu datangnya bukan dari setan, itu datangnya dari Tuhan. Jadi yang berkeluarga ini semua itu datang dari Tuhan. Walaupun orang katakan tadi dipelet dia apa, kalau Tuhan tidak mau nggak jadi. Anak Jokowi itu sudah berapa yang belet dia? Tapi jadi nggak? Nggak jadi sama dia. Jadinya sama siapa? Sama si Bobby. Walaupun Bobby nggak belet dia. Jadi jangan kita berkata, oh ini kau pelet dulu aku maka begini. Enggak. Itu karena Tuhan punya rencana. Apa rencananya? Melalui keluarga ini. Itulah yang dikutip hari ini. Supaya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melayani bukan karena sesuatu hal, tapi karena Tuhan, maka Tuhan meng-ACC. Tuhan sangat senang pelayanan kita itu. Iya,
Di sini saya tadi melukiskan. Kenapa keluarga-keluarga itu selalu terjadi benturan? Memang Pak Pendeta ini sudah dia bilang, faktor-faktor dan segala faktor itu yang membuat. Tapi faktor apapun, kalau yang menikah ini sudah mengerti siapakah yang harus ditaatinya, faktor itu nggak begitu signifikan. Iya. Di tahun-tahun pernikahan kami ini memang sibuk. Saya betul-betul sibuk. Kenapa? Saya menyuruh dia untuk berhenti jadi PNS. Mau kerja apa? Dan aku pun sudah kelewatan ngomong. Aku nanti akan memberikan kepadamu untuk yang bisa kamu pakai. Waktu itu aku masih muda. Gak pernah kupikirkan aku tua. Memang waktu aku masih muda, kucukupi semua apa yang dia perlukan. Cuman dia memang terlalu banyak yang mau direncanakannya. Apa direncanakannya? Aku mau memberi pekerjaan Tuhan. Bagus. Aku kasih belanja sama dia. Apa yang terjadi? Setengah dibelikannya untuk monja bajunya. Setengah itulah dipersembahkannya untuk Tuhan. Hati suami siapa enggak menangis? Bukan karena sedih, tetapi betapa murninya hatinya ini untuk Tuhanku. Di kortingnya belanjanya untuk bisa menjadi persembahan bagi Tuhan. Ya makanya saya nggak pernah berhenti kecuali tidur malam. Iya. Jadi inilah kisah kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kami yang sudah diterima Tuhan menjadi anak-anaknya. Bertengkar? Ya, kurasa enggak bertengkarnya kami. Kenapa enggak bertengkar? Kamu beginilah, begini. Ya memang benar seperti apa yang dia bilang itu. Cuman aku belum sampai mampu melakukan apa yang dimintanya. Ya kalau aku yang belum sampai, ngapain pula aku ngotot? Ngapain pula aku salahkan dia? Kamu mulutmu itu. Enggak. Oh memang begitu dia mau. Tapi tunggu ya, aku berdoa dulu. Siapa kira-kira suami-suami di sini yang enggak diomeli istrinya? Diomeli. Tapi kalau kita sanggup, kita penuhi apa yang diomelkannya itu. Asal jangan disuruhnya kita mencat langit. Aku mau supaya dicat langit itu katanya. Itu lebih baik pergi keluar. Tapi kalau dia mau minta emas gigi emas, ya kita kasih kalau ada uang. Iya. Artinya yang itu kan masih yang untuk dirinya. Itulah namanya cinta kepada istri tadi. Cinta aku kita bilang, kita lawan pula dia. Iya, kecuali tadi dulu dia sudah menjadi, ya dilatih Mike Tyson, kita lawan dia, kita tumbuk, ya enggak apa-apa. Tapi dia kan ditentukan Tuhan untuk mendampingi hidup kita. Dia mendampingi hidup kita.
Kenapa harus didampingi? Karena kalau tanpa dia kita akan lari, jalan kita keluar rel. Bayangkan ya, capek nggak istri ini? Bangun pagi-pagi, dimasakkannya air, dimasakkannya nasi, kemudian nangis sana, katanya, oh anakku. Ya memang anaknya. Tapi di mana suaminya waktu anaknya nangis? Semana ya? Masih baby pula ya. Gelik aku megangnya. Dia yang megang. Katanya. Dia yang ngelap. Betapa berat beban yang dia pikul. Semua itu dia lakukan demi amanat Tuhan. Demi amanat Tuhan. Iya. Dengan demikian, maka keluarga ini berbeda daripada keluarga yang lain. Iya. Ketika dia menyampaikan nasihat kepada sesama dia ibu-ibu, maka nasihat yang dia berikan itu diterima oleh orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami apa yang disampaikannya itu. Oke. Ketika keluarga yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi bersatu, maka sering terjadi benturan sehingga mustahil nama Tuhan itu besar. Karena itu keluarga Kristen yang mau rukun haruslah memiliki raja yang sama, yaitu Kristus. Raja yang sama, yang memerintah dia harus sama. Kita ini ada yang memerintah kita. Suami, Kristus yang memerintah. Apa yang dikatakan Kristus, itu yang dia lakukan. Hai istri, bukan kata suami. Hai istri, tunduklah kamu kepada suamimu. Bukan saya sebagai suami yang nyuruh. Itu raja itu yang nyuruh. Oh, kalau kamu istri nggak mau, yang marah bukan suami. Siapa yang marah? Raja. Hei, kata. Makanya aku berhenti marah. Kenapa? Karena kalau aku marah, berarti aku sedang mengambil kemuliaan Tuhan. Bukan hakku memarahi dia. Saudara, siapa yang selalu marah sama istrinya? Itu sudah melanggar kedaulatan Tuhan. Ya, kalau ada yang masih marah sama istrinya, itu sudah salah arah. Di luar arah. Bayangkan kalau di luar arah itu bisa nggak pulang lagi ke rumah. Demikian juga kepada suami, raja yang sama ngomong. Apa dia bilang? Hai Berli, katanya kan? Berli pula. Hai suami, pandanglah istrimu itu dengan kasih, sebagaimana Kristus sudah mengasihimu. Makanya kalau kita belum dikasihi Kristus, sulit bagi kita mengasihi istri kita. Iya. Karena makin banyak kerjaan yang disajikan Kristus, makin banyak mahkota yang kita peroleh. Makanya waktu pulang nanti ke rumah Bapak, kita nggak takut lagi. Kenapa? Karena di sana sudah semua harta kita. Pulang ke rumah Bapak nggak ada apa-apa. Mau jadi apa di sana? Jadi pengemis lah. Syukur kalau
bisa masuk jadi pengemis. Iya. Jadi sediakanlah hati dan pikiran kita supaya ada harta kita di sana. Apa tadi caranya? Perintah raja itu kita lakukan. Hai orang tua, didiklah anakmu takut akan Tuhan. Kalau kita didik anak kita takut akan Tuhan, ada mahkota kita di sana. Ada. Karena dengan itulah kita diberikan upah. Iya, makanya tadi upah di dunia ini kami sudah lihat bagaimana kuasa iblis itu. Iya, enggak berdaya. Oh, itu baru masih memuji Tuhan. Belum lagi kalau dikeluarkan tenaga dalam nama Yesus. Oh, kuasa sudah menggelupur semua. Karena hanya dengan pujian pun iblis sudah kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia sekuler dikenal suatu jaringan keberhasilan. Supaya tujuan itu tercapai, tujuan jika memiliki motivasi. Apa membuat motivasi kita melayani Tuhan? Harus ada motivasi. Sebelum ada motivasi, bikin usaha pun usaha itu akan out-outan. Mau bikin usaha apa? Ada motivasi kita. Iya. Mengasihi Tuhan pun ada motivasi kita. Apa yang mendorong kita? Iya, pastilah jawabnya karena mengharapkan apa? Di sini dikatakan tujuan manusia beriman kepada Tuhan Yesus adalah untuk mendapat hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Beriman kepadanya, ini hati-hati. Jangan kita salah. Setelah kita secara pribadi meyakini bahwa kita manusia sudah berdosa dan akibat dosa kita dijauhkan dari hadapan Allah. Apakah kita yakin bahwa karena dosa kita itu maka Allah jauh? Ini pekerjaan Roh Kudus. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sebenarnya jauh dari Tuhan. Tapi dia pergi ke gereja dengan harapan dia akan diterima di surga. Hati-hati. Itulah sebabnya maka Yesus datang, karena semua manusia sudah berdosa. Kalau kita nggak sadar, iya, susah. Beriman kepadanya setelah kita secara pribadi meyakini bahwa kita manusia sudah berdosa dan akibat dosa kita dijauhkan dari hadapan Allah. Keyakinan bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia ditetapkan Allah Bapa sebagai jalan pendamaian. Setelah kita belajar mendengar dan melihat perbuatan Yesus, akhirnya kita diyakinkan oleh kuasa Roh Kudus bahwa Ia adalah jalan satu-satunya kepada Bapa. Dan saat kita percaya, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Jadi boleh enggak kita akan jatuh ke dalam dosa setelah kita percaya? Kalaupun jatuh itu karena terjatuh, bukan karena mau jatuh. Dalam hati kita tidak akan mau lagi berbuat dosa. Tapi kalau kita belum dipindahkan, enggak pun mau kita berdosa, berdosanya terus. Jadi bagaimana caranya? Kita harus dipindahkan
Kalau sudah tahu kita di situ sarang ular, beternak ayam kita, habis ayam kita itu, maka harus dipindahkan ternak ayam kita itu ke tempat yang aman. Yesus tahu bagaimana kita dipindahkan. Makanya anak-anak kita nggak usah kita takut. Oh nanti berdosa lagi dia. Enggak. Saya yakin ketika dia percaya kepada Yesus, maka Yesus akan memindahkan dia. Kemana? Kepada kuasa kerajaannya. Iya. Mana kira-kira ya? Anda sudah pindah? Sudah yakin bahwa Yesus itulah satu-satunya atau masih tahu? Apa beda tahu dengan yakin? Iya. Ada obat bodrek namanya ya. Apa? Itu obat flu. Tahu. Tapi tidak yakin. Yakin artinya diambil satu tindakan. Aku mengikut dia dan membuang semua yang bertentangan dengan dia. Itu baru yakin. Iya. Sejak itulah kita dapat mendasarkan motivasi yang benar dan kita akan belajar mendengarkan dan mengikuti teladannya. Ya, kita lihat siapa yang sudah percaya tadi. Petrus ya. Tokohnya di sini tadi adalah Petrus. Iya. Kita lihat apa yang terjadi dengan diri Petrus. Menikah ini adalah panggilan Tuhan. Dan ini rahasia besar. Jadi menikah ini panggilan Tuhan, bukan kehendak kita. Walaupun seolah-olah kehendak kita, tapi di balik keinginan kita itu ada Tuhan berkehendak. Ya makanya Pak Andre cerita bagaimana dulu dia, wah, ya, entah macam mana lah ya. Mama Andre pun bilang, aku sebenarnya nggak mau aku menikah itu. Tapi kok jadinya menikah? Itu yang kita tidak pernah pikirkan itu jadi, itu karena kehendak Tuhan. Jadi rahasia pernikahan ini ibaratnya seperti kita membeli komputer. Semua kita tahu komputer ya. Bisakah komputer itu kita pakai? Kurasa enggak. Saya enggak. Tetapi karena si pembuat komputer ini memberikan petunjuk, gini keyboard begini programnya begini, apa yang terjadi? Oh, banyak pekerjaan kita yang tertolong. Menikah ini pun besar, rahasianya besar. Ada buku petunjuknya. Apa buku petunjuknya? Alkitab. Jadi dari Alkitab ini kita lihat bagaimana sebenarnya menjadi keluarga tadi. Tadi di sini apa? Harus melayani, bukan dilayani. Ini rahasia. Pikirkanlah, apakah kita sedang melayani Tuhan atau melayani istri? Kalau kita memandang istri itu adalah pemberian Tuhan, maka itu artinya pelayanan kepada istri itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Iya. Bagaimana tadi kita lihat dalam hal pelayanan terhadap Petrus. Kita singkat saja ya. Apa tadi? Yesus itu dia tahu saatnya akan pergi ya. Mau meninggalkan mereka. Tetapi mereka ini belum siap untuk ditinggalkan. Yesus itu tahu
apa yang terbaik bagi murid-muridnya. Kalau kita nggak tahu bagi diri kita ini apa yang perlu, tapi Yesus itu tahu apa yang terbaik bagi murid-muridnya. Nggak usah khawatir. Terus apa? Dibasuhlah kaki murid-murid ini. Apa dikatakannya? Ketika tiba pada Petrus, basuh kaki yang satu, basuh kaki yang kedua, enggak ada reaksi apa-apa. Tiba pada kaki Petrus, apa dia bilang? Ah Tuhan, kapanpun engkau tidak akan membasuh kakiku. Kenapa sampai begitu? Karena Petrus ini tanpa kombur-kombur dia melihat apa yang diperbuat Yesus sejak dia bertemu. Apa dibuat Yesus? Dia melihat bagaimana orang buta ia dicelikkan, orang lumpuh disuruh berjalan, bahkan orang mati pun dihidupkan. Sekarang orang yang tadi begitu hebat datang kepadanya membasuh kakinya. Enggak, Tuhan, enggak. Aku enggak layak. Aku ini orang berdosa. Karena itulah maka aku tidak layak engkau membasuh kakiku. Kapanpun tidak. Jawabnya, karena Petrus ini tahu bahwa Yesus ini sangat besar. Dan Petrus itu adalah orang yang hina. Ngerti ya? Sepanjang kita belum menerima pengertian bahwa kita orang berdosa, kita itu orang hina, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita melayani suami kita, itu kan melayani Tuhan. Kalau kita menganggap kita belum hina, belum seperti hina di depan Tuhan, pelayanan kita itu pasti akan ditolak oleh Tuhan. Demikian juga si istri ini. Kalau dia tidak memandang suaminya itu adalah dari Tuhan, pelayanan istri itu akan selalu berakhir dengan cerewet. Sudah kubikin begini, itu pun gak mempan. Sudah kubikin begini, itu pun gak cocok. Begini salah, begini salah. Kalau salah rupanya, untuk siapa pelayanan kita itu? Untuk Tuhan. Biarpun dia katakan gak cocok, gak cocok, gak cocok. Tapi kata Tuhan, itu cocok. Maka kita akan mendapat mahkota. Iya. Saya terkesan dengan penyakit istri saya ini. Di waktu tahun 2017 dia sudah stroke. Sudah mengucapkan kata parut pun sudah dia katakan paut. Saking jengkelnya saya. Apa dia bilang? Apa tadi? Mau apa? Paut. Paut. Ih. Paut ku bilang. Dia pikir yang diucapkannya itu sudah pas. Parut. Ambil parutan. Yang diucapkannya pautan. Oh paut. Ku bilang. Ngamuklah dia. Dia pun sudah capek ngomongnya itu begitu. Saya ulangi, dia pikir ngejek. Iya, aku harus minta maaf sama Tuhan. Ih, pikir. Periksa, pro dia. Apa yang terjadi? Kolesterol 235. Kolesterol jahat. Gula 210. Asam urat 8.
pantas dia sudah stroke. Suruh angkat tas, nggak bisa. Maka merepetlah dia. Aku dulu sebelum dia sakit gitu, nggak bisa ku terima kalau dia merepet. Paling nggak bisa. Tapi setelah aku mengerti, karena dia nggak cukup lagi tenaganya, maka dia merepet. Jadi kalau istri-istri yang sering merepet itu bukan karena dirinya, itu karena tenaganya tidak cukup lagi. Anda harus mengasihi dia, karena dia tidak punya tenaga. Jangan pula Anda mencari dalih. Tuhan sudah tunjukkan dia sudah lemah. Ya? Gimana kira-kira? Setuju? Oh ya, Bapak ini sudah lulus. Iya. Gimana kita laki-laki yang sebelah sini? Kalau istrinya merepet, kira-kira macam mana? Karena nokoh dia maka dia merepet atau karena apa? Iya. Jadi inilah 2021 saya sudah menangis berulang-ulang kali tengah malam. Tuhan, apalagi yang kubuat dengan dia? Jadi ketika dia tidur, aku jaga malam. Jangan-jangan mati dia kalau nanti pegang. Suara napasnya satu-satu. Ya, tunggulah. Nggak tidur. Nggak tahu. Udah capek saya jaga malam di itu. Tertidur saya. Bangun dia. Kau bilang setia ya. Gini kesetiaanmu. Nggak ada kesetiaanmu itu. Nggak tahu dia saya sudah karena capek menjaga dia dari sejak dia tidur pertama. Memang rupanya orang yang tinggi tensinya itu seperti ya tidur-tidur ayam. Dengar antara tidur atau enggak. Iya. Berdoa lagi. Bawa ke dokter yang satu. Kasih lagi obat. Kasih lagi. Kasih. Pantang berubah dokter. Berubah selalu obat yang mau dibeli. Padahal sama-sama tamat USU. Sama gurunya beda pendapat. Ini matilah istriku ini kalau sudah begini kupikir. Kalau nanti mati gimana aku ini ya? Ih, ngeri juga ya. Aduh kupikir. Ku ingat anaknya dua sudah besar. Masa nggak pernah dia nikmati hasil jerih payahnya? Sial kali lah istriku ini. Aduh kupikir. Berdoa lagi aku. Ya mungkin ini jadi pengalaman Anda nanti. Saya berdoa supaya jangan ada istri Anda seperti itu. Iya. 6 tahun lelah bertarung dengan itu. Tahun 2022 aku sudah heran. Tuhan, apa maksud Tuhan? Kenapa dia sakit ini? Tiba-tiba pernah aku mencek IPAL, pembuangan limbah orang. Ku ingat enceng gondok pun mati semua di situ. Rupanya dengan itulah saya dibawa menganalisa penyakitnya. Kutanya lagi orang, kamu kalau insulin macam mana? Gulamu macam mana? Normal enggak? Enggak juga. Di insulin pun enggak normal gulanya. Jadi ngapain orang ini insulin? Ini udah tipu-tipuan ini, gue pikir kan. Jadi berbicaralah Tuhan. Bukan karena insulinnya itu tidak ada, tapi karena oksigen di dalam darah tidak ada. Maka gula yang ada di dalam darah itu tidak bisa dipecah.
Mengapa oksigen tidak ada? Wah, barulah bulan 3 jelas bagi saya. Karena lemak jenuh yang dia makan selama ini, yaitu dari minyak goreng, mentega, maupun roti-roti, cheese, maupun karena kami suka makan apa yang di Plaza itu, pizza. Karena ada uang, tiap Sabtu makan pizza. Enak, roti gandum ini. Nggak tahu bahwa pizza itu terbuat daripada cheese lokal. Cheese lokal itu adalah minyak kelapa sawit yang sudah dipadatkan. Disantaplah. Setelah Tuhan bicara itu, baru saya bilang, Mak, dengar Mak ya. Kita mulai hari ini sama-sama kita jangan lagi makan minyak. Iya. Gitunya? Ya, nggak makan minyak. Tapi aku nggak tahan, aku nggak makan minyak. Makanya pergi aku keluar, aku makan di luar gorengan. Karena udah kurang minyak aku. Pergi aku sebentar keluar ya, aku bilang. Maksudku kalau memang di rumah, aku makan masakan itu. Hanya minyak kemiri, minyak zaitun, jus daripada wortel. Itu menjadi, kemudian baru saya pesan susu. Kenapa? Susu kambing yang masih segar itu masih hidup hormonnya di dalam. Dan hormon itulah yang membantu pemecahan gula di dalam darahnya. Bulan 9 cek semua normal. Kecuali jantung kena komplikasi gula. Tekanan darah 135. Yang di atas, yang di bawah 65. Tiba-tiba 68. Itu komplikasi gula, bukan penyakit jantung. Itu komplikasi. Tapi kalau dia pergi ke dokter jantung, pasti diberikannya pil obat jantung. Karena memang gejalanya sama seperti jantung. Itulah pekerjaan jalan-jalan Tuhan, membuat istri saya ini boleh kembali pulang ke pangkuanku. Iya. Karena sekian lama dia sudah di pangku maut itu. Tapi karena Tuhan berbicara, akhirnya dia pulang ke pangkuanku. Makanya setiap kali dia kulihat tidur begitu, senang kali kurasa begitu. Terima kasih Tuhan. Hampir tiap jam 2 pagi aku selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Inilah dulu temanku menginjil waktu bagaimana melayani orang kerasukan setan itu. Itu dalam doaku lahir. Makanya tadi kembali kami menyanyikan Guru penampat geluhku, ema Tuhan Yesus. Kurasa nggak bisa lagi kuteruskan ini karena waktunya sudah habis. Iya. Kalau masih ada pun kita tanya jawab sajalah. Kalau ada yang bertanya kira-kira, ya silakan. Baik Pak, terima kasih atas sesinya. Sepertinya tadi yang kalah game tadi lebih dari 1 orang. Jadi dengan sadar dan dengan jujur silahkan mengangkat tangan. Bagaimana? Apakah perlu kita tunjuk satu-satu seperti PA kaum bapak? Karena memang perubahan itu harus radikal. Bagaimana? Oh, sukarela saja kata Ibu. Jangan dipaksa. Baik. Kalau belum ada Pak, saya mau buka pertanyaan. Iya, terima kasih.
Tema kita melayani, bukan dilayani. Iya. Sebagai pasangan suami istri kita sudah punya peran masing-masing. Jadi supaya peran itu bisa berjalan lancar kita harus saling melayani. Iya. Tapi ada karena natur perempuan dan laki-laki itu berbeda. Jadi kadang ini bukan pengalaman saya, jangan pula dipikir nanti ini rumah tangga saya seperti itu, bukan. Saya beberapa kali karena saya kerja di lapangan, beberapa kali teman curhat seperti itu. Istrinya tetap melayani dia, tapi dengan dongkol, dengan tidak ikhlas. Tetapi ketika dia marah, kamu kenapa seperti ini? Apa salahku, kan kulayaninya kau. Apa kau mau kulakukan? Iya. Tapi itu tidak menjadi berkat untuk suami. Itu bagaimana Pak seperti itu? Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Saya pikir itu kalau belum menyerahkan diri sungguh melihat bahwa suami itu adalah anugerah Tuhan baginya, itu memang sering terjadi. Tetapi kalau si istri ini memandang suaminya itu adalah berkat dari Tuhan dan dia melayani suaminya itu untuk Tuhan, saya pikir nggak akan dongkol dia. Karena raja yang menyuruh untuk melayani suami. Kembali lagi, semua itu tergantung konsep orang berpikir. Konsep orang berpikir, ya kalau dia psikolog yang diutamakannya ke depan, memang akan timbul seperti itu. Tapi kalau dia itu mengutamakan Tuhan di atas segalanya, saya pikir nggak bisa. Karena setiap pelayanan yang kita berikan itu ada mahkota yang akan kita terima. Siapa yang nggak suka mahkota? Bertanding pun sampai terkilir orang diperjuangkan untuk mendapat piala. Itu hanya piala, renceng cuman. Tapi ini mahkota. Nah, ini dengar. Saya lebih percaya dengan konsep bahwa melayani ini adalah melayani untuk Tuhan. Daripada mengutamakan seperti tadi. Karena jauh Tuhan itu mengatasi daripada psikologi. Kalau nggak percaya, dibuktikan. Berdoa sambil melayani. Tadi kan saya sudah cerita bagaimana orang yang kerasukan setan dengan memakan valium 4 pun lebih hebat kuasa Tuhan daripada kuasa ilmu pengetahuan alam itu. Iya. Coba ya, kami kan pernah tanam jagung sama Bram di daerah dari gunung. Entah gimana situasinya, kami nggak bisa lagi ke ladang. Datang keluarga, percuma kalian jagung kalian itu habis dimakan monyet. Memang luar biasa waktu itu ganas monyet. Pikir-pikir, usir monyet atau pelayanan? Ya pelayanan. Jadi macam mana? Tinggal berdoa, angkat tangan sama Tuhan. Udah tua jagung tadi, ke ladang lah kami. Ya bertiga juga kami sama Abram. Langsung datang tetangga itu. Apa dia bilang? Pak, mintalah mantra monyet, katanya sama kami. Kok minta mantra monyet? Ngerti monyet itu pun kalau diperintah Tuhan, ngerti dia. Lalu bersaksilah dia bilang begini. Mula-mula masuklah monyet itu satu rombongan sekitar 20 ke kebun jagung kalian itu, katanya. Di
dipatahkannya. 2, entah gimana, entah suara apa didengar monyet itu, keluar semua. Yang 20 tadi keluar semua. Keluar dia, takut yang punya ladang itu tadi, ke ladangnya itu dilemparnya monyet itu. Belum dilemparnya tadi, monyet itu masih mikir-mikir. Begitu dilemparnya monyet itu, masuklah monyet tadi 20-nya ke ladangnya itu. Diginikannya kebun jagungnya itu semua. Besoknya langsung dipanennya muda-muda jagungnya itu. Jagung kalian ini takut pun orang sini ngambilnya katanya. Jangan kau macam-macam ini, monyet pun nggak berani makannya jagungnya ini. Kau ambil jagungnya ini, nggak takut kau katanya. Panenlah kami jagung itu. Sejak itu kami nggak tanam jagung lagi, karena rupanya Tuhan hanya menunjukkan kebesarannya. Konon pula, suami yang masih bebal, monyet pun bisa diaturnya, manusia apa enggak? Gimana kira-kira Pak Pulus? Iya. Hujan bisa diaturnya. Karena tadi, Bapak tadi, dia bilang, hujan berhenti. Kami waktu kebun jeruk kami di Tanjung Beringin sudah siap panen, mau dipanen, uang sudah habis. Apa yang terjadi? Datang hujan es yang gak pernah datang dia mengunjungi kampung Tanjung Beringin itu. Katanya, wah, es kata orang kampung itu. Ibu ini naik ke rumah. Tuhan, pandanglah aku dengan wajah-Mu. Sudah habis semua uangku. Kalau jeruk ini pun kena es ini, Tuhan, tolonglah aku mohon supaya Engkau menghalau hujan es itu. Berhenti hujan es itu. Di pinggir batas ladang itu, es semua, besar-besar. Semua anak kampung itu mengunjungi ladang itu. Buah saya. Dilihatnya, satu pun batang jeruk itu enggak kena hujan es. Hujan es pun bisa diperintahkannya demi kemuliaan. Kenapa kita mesti takut melayani Tuhan yang maha besar? Hujan es pun bisa diperintahkannya. Monyet apalagi manusia. Ya, gimana kira-kira? Mudah-mudahan kita jangan ada 2 pikiran kita ya. Oke. Sana ke? Gak ada pertanyaan. Ini aku yang nawarkan. Dari sekian banyak ini masa kamu yang kutawarkan? Silakan Pak. Menarik Pak, mendengar cerita tentang bagaimana pemulihan ibu ini yang secara langsung ditangani oleh Bapak. Yang hendak saya tanyakan adalah, tolong kami ajari bagaimana cara makan yang sehat Pak. Aduh, ini bukan keluarga menjadi berkat lagi ini. Oh, tapi kalau sakit ya, macam mana pula ya? Baiklah kalau begitu. Iya. Ilmu pengetahuan berkata, hendaklah kamu makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Harus. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Makanan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat ditambah dengan vitamin.
Janganlah lupa kita memakan yang itu dengan secukupnya. Jangan berlebihan. Berapa lemak yang harus dimakan sekali makan? Ya cukuplah 2 sendok minyak. Nasi, ya cukuplah 100 gram. Ya kira-kira begitu. Kemudian kalau masih muda memang harus memakan minyak yang cukup. Kalau sudah tua, janganlah memakan minyak-minyak yang jenuh. Tapi makanlah minyak-minyak yang tidak jenuh. Apa minyak-minyak yang jenuh? Kelapa sawit, minyak ikan, bagus. Minyak kembiri, apalagi. Susu itu memang ada lemaknya, tapi lemaknya adalah lemak butiran yang larut dalam air. Ya, itulah rahasianya. Kemudian ada makan buah. Janganlah melebihi daripada 20 gram buah. Ini enggak enak kita rasa, hantam 1 kilo. Apa gunanya? Saya pikir garis besarnya itulah cuman. Ya kalau nggak puas ya sambil makan nanti kita boleh cerita-cerita. Bagaimana Pak? Udah puas? Oke, Iya. sambil makan. Iya. Apakah ada lagi? Oke, Bi, silahkan. Jadi istrinya nggak mau kalah ini Pak. Oh iya, kemarin itu Ike bertanya, aku kenapa panas tulang kakiku kalau sore-sore katanya. Ku bilang sama dia, kamu itu selalu makan trites. Trites, bukan trites. Trites. Apa itu trites? Garam, cabai, nasi. Itu saja dimakaninya. Ginikannya nasi itu, taruhnya garam, taruhnya cabai, dimakan. Itu namanya makanan trites. Iya, jadi bukan dikurangi, itu makanan kemalasan. Kan malas itu masaknya. Cukup giling-giling cup sudah. Itu trites, makanan yang paling primitif. Makanya tulangnya jadi panas, kurang oli di dalam, kurang minyak. Apalagi kamu menyusukan anak, apalagi kamu mantan COVID, bukan mantan Sianu. Iya, banyak setelah pasca COVID, banyak orang yang tidak tahu mengapa penyakitnya aneh-aneh. Jawabnya itu rata-rata kurang gizi. Jadi saya anjurkan, saburlah susu kambing yang segar itu. Jangan yang sudah diawet-awetkan. Iya. Ya Jun, apalagi? Ya, silakan. Ya. Saya bukan mau bertanya ya Pak, tapi saya mau membuat pernyataan malam hari ini. Iya. Ketika tadi saya melihat Ibu bangun, maju ke depan, dalam hati saya gini Pak, saya melihat bagaimana
teladan itu ya di tengah-tengah gereja kita, saya melihat itu minus. Saya melihat tidak banyak gitu orang-orang tua ya yang seperti bapak sama ibu gitu, sampai masa tua gitu tetap hatinya melayani. Dan saya melihat bagaimana kalau Ibu Bangun ini dari 2 tahun yang lalu ya, saya melihat sudah ada kebangkitannya gitu. Kalau dahulu memang saya merasa kami tidak punya orang tua seperti itu Pak ya. Enggak, kayaknya kehilangan orang tua gitu. Tapi ketika Ibu Bangun ini, apalagi saya lihat tadi kan, Tuhan, kami ini generasi-generasi yang muda. Akankah kami bisa seperti Bapak dan Ibu ini gitu? Ditambah dengan kalau kita pun sudah kehilangan ya, siapa lagi Tuhan gitu ya. Maka kalau dulu Ibu Bangun terlalu cepat saya rasa dia pensiun. Karena pernahnya Ibu Bangun ini bilang, udahlah aku udah tua, udah aku pensiun gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita masih hidup itu nggak ada kata pensiun gitu. Tetap melayani gitu. Jadi walaupun sudah lanjut usia, berdirinya orang tua itu memberikan semangat bagi anak-anaknya gitu. Iya. Itu memberikan dorongan bagi kami untuk kami bisa gitu maju, karena kami ada teladan kami di tengah-tengah gereja ini gitu Pak. Jadi memang enggak saya bertanya gitu, tapi berdirinya Ibu Bangun sama Pak Bangun di depan itu, oh sudah bangkit kembali orang tuaku gitu. Udah ada, masih tetapnya ada gitu teladan itu gitu Pak. Jadi ini yang mau saya nyatakan supaya kita pun, ini kan kita udah generasi penerus ini, kita lihatlah orang tua kita ini ya, yang memang hatinya untuk Tuhan gitu. Kita melihat bagaimana kalau tadi kami satu kelompok sama Pak Bangun, sekalipun dia dibodoh-bodohkan orang, tapi akhirnya dunia melihat bahwa dialah yang beruntung gitu. Jadi supaya kita pun seperti ini udah ada teladan di tengah-tengah kita gitu. Itu aja yang mau saya nyatakan Pak malam hari ini. Terima kasihlah atas simpatiknya. Tapi aku sudah bilang sama istri saya, kalau kamu sudah ditolong Tuhan, iya, berikanlah tekadmu penuh untuk Tuhan. Iya. Sudah aku bilang sama dia, jangan kamu mikir uang, jangan kau mikir yang lain-lain, karena sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan berangkat ke surga. Waktu yang sisa inilah kamu serahkan waktu-waktumu untuk Tuhan. Kira-kira begitu ya. Ya saya nggak tahu apakah 120 tahun lagi dia akan hidup. Ya biasanya kalau sudah tahu resepnya, biasanya sudah kembali kepada jalan yang benar. Makanya tadi sosok yang ditanyakannya itu, supaya adalah anak-anak dari ibu-ibu yang sehat, bisa menjadi berkat untuk melayani Tuhan di dunia yang sekarang ini. Bagaimana kita melayani Tuhan kalau kita sakit? Iya, makanya tadi cocok ditanyakan. Karena jadi berkat itu banyak orang membutuhkannya. Tapi kalau kita sudah sakit, banyak orang yang menantikan kita. Itu sebabnya saya selalu ya berdoa sama Tuhan untuk kebaikan istri ini. Sampai sekarang saya terus berdoa.
Karena banyak kulihat ketika kalian Zoom waktu itu, banyak yang mendengar katanya, wih Tuhan masih banyak gunanya istri yang engkau tempatkan ini, kenapa tidak kurawat? Ya, iya. Jadi yang muda-muda ini perlu belajar, karena kami akan berlalunya sebentar lagi, sabarlah, kami akan berlalu. Iya. Karena nangis pun tidak ada gunanya, kecuali bersiap. Yesus tadi membasuh kaki murid-muridnya, dan Petrus itu melihat gurunya itu. Ya, baiklah ya, sampai sekian ya.